Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Kali ini kita akan belajar istilah baru yang bernama konstruktor. Ini pasti masih asing nih teman-teman. Apa sih sebenarnya konstruktor itu? Coba kita sama-sama belajar. Jadi konstruktor di sini adalah tipe khusus metode. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah konstruktor itu sama dengan metode. Nah, seperti ini ya. Yang digunakan untuk menginstansiasi. Instansiasi artinya membuat lebih cepat, lebih instan sebuah objek. Digunakan untuk bikin objek dengan lebih cepat. Nama konstruktor ini sama seperti nama kelasnya. Jadi lebih gampang ya. Jadi programmer tidak perlu mikir nama metodenya apa nih. Cukup niru saja nama kelasnya. Kalau kelasnya user, ya konstruktornya namanya user. Bedanya apa dengan metode yang kita pelajari dulu? Konstruktor tidak bisa mengembalikan nilai return sebagaimana metode function. Jadi konstruktor ini metode tapi bukan function. Dan dia metode tapi bukan void sebagaimana prosedur. Nah ini. Jadi kita punya ilmu baru nih. Metode tidak melulu function, tidak melulu void, tapi ada konstruktor. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Ini ada kelas yang namanya user. Seperti ini. Kemudian misalkan di sini dibuat suatu variabel. Ini tidak penting sih, tidak ngefek juga. Yang disebut konstruktor adalah ini, di baris nomor 7. Ini ada, tiba-tiba ada public user. Nah, ini ya yang disebut metode konstruktor. Ini ada akses modifiernya namanya public. Nah, nama konstruktornya harus sama dengan nama kelas, yaitu sama-sama user. Kemudian setelah metode konstruktor dibuat, dalamnya bisa kita isi seperti ini. Misalkan menampilkan eksekusi metode konstruktor. Maka cara membuat konstruktor adalah dengan menuliskan nama metode konstruktor sama dengan nama kelas. Nah, gampang banget ya, seperti ini. Tidak perlu dikasih embel-embel return, tidak perlu dikasih embel-embel void, karena bukan keduanya. Nah, seperti ini contohnya. Contoh lagi, pastikan memberikan modifier public kepada konstruktor. Pasti ada publiknya kayak tadi ya. Karena ia akan dieksekusi saat pembuatan objek atau instant. Di mana ini bikin objeknya? Bikin objeknya ada di kelas main. Kelas main. Atau ada di method main. Seperti ini, kita punya kelas user. Kemudian kita bikin konstruktor seperti ini. Nah, di sini ada kelas baru, kelas dalam kelas ya. Sebenarnya tidak perlu dibikin kelas baru, tidak apa-apa, langsung menuju ke sini, static void main, kemudian bikin objek baru. User petani sama dengan new user. Kelasnya adalah user, kemudian objeknya adalah petani. Nah, user petani sama dengan new user. Ini otomatis langsung manggil konstruktornya. Jadi begitu. Maka seandainya ini di running, user petani sama dengan user di running, maka otomatis dia akan ngerun metode konstruktor user. Padahal bedanya kalau kita tidak menuliskan konstruktor ya. Misalkan kita panggil di metode main tanpa ada konstruktor, misalkan ini dihilangkan, maka ini tidak akan bisa di-run. Proses pembuatan objek atau instance ini tidak akan bisa di-run. Kenapa? Karena tidak akan mengeksekusi apapun. Tapi kalau ada konstruktor, nah ini bisa dieksekusi duluan. Karena konstruktor itu mencerminkan kelas. Maka kalau di-run seperti ini, muncul eksekusi metode konstruktor. Nah, semoga bisa paham.
Kemudian ada tambahan baru nih. Berhubung konstruktor itu sama dengan metode, maka otomatis dia bisa diisi dengan parameter. Konstruktor biasanya digunakan untuk menyiapkan data untuk kelas. Ya, datanya kan ditampung di parameter itulah penyiapannya. Untuk melakukan ini kita harus membuat parameter sebagai inputan untuk konstruktor. Maka dibuatlah parameter seperti ini. Makanya kita di sini membuat variabel dengan tipe data string, misalkan variabelnya namanya username, kemudian string lagi namanya password. Nah, di sini kita membuat konstruktor yang namanya user. Nah, cirinya adalah sama dengan nama kelas. Nah, kemudian di sini konstruktor membutuhkan parameter ini, string username dan ada string password. Nah, dalamnya this username sama dengan username. Nah, ini kita pelajari di keyword this pada video sebelumnya. Jika Anda belum paham tentang this ini, silakan simak video sebelum ini ya. Jadi this ini digunakan untuk memanggil variabel yang ada pada kelas. Nah, sementara yang ini username doang ini, dia digunakan untuk memanggil variabel yang ada pada parameter. Ini juga berlaku di password. This password untuk memanggil variabel password pada kelas. Tapi yang password yang satunya ini dia memanggil variabel pada parameter. Jadi seperti itu. Nah, pada kode kelas di atas, maaf ya, maksudnya di samping di sini. Bukan di atas, atas mana? Atas langit. Kita menambahkan parameter username dan password ke dalam konstruktor. Ya, seperti tadi. Berarti nanti kita membuat objek. Saat kita membuat objek, kita harus menambahkan nilai parameter seperti ini. Waktu menambahkan objek, ini ditambahkan di method main. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah beres, bikin konstruktor yang ada parameternya. Kemudian ketika kita mengeksekusinya, tinggal di running saja. Seperti ini. Oke, kita buat instansiasi objeknya. Objeknya adalah petani, kemudian kelasnya adalah user. Berhubung user ini memiliki konstruktor, maka cukup seperti ini saja langsung bisa nge-running method konstruktor. Tidak perlu petani.user, tidak perlu seperti itu. Biasanya kan kita gitu ya kalau memanggil metode, tapi kali ini lain. Tidak usah petani.user. Hanya petani gitu doang. Nah, ini diisi. Parameternya adalah petani kode sama copy. Maka nanti akan keluar seperti ini. Petani.username dan petani.password otomatis dia akan memanggil ini, petani kode dan copy. Dia akan manggil ini. Satunya dia akan memanggil copy. Nah, begitu. Kenapa kok bisa dipanggil? Karena sudah diisi di sini. Kalau tanpa isian ini, maka otomatis kalau ketika dipanggil petani.username, dia masih kosong. Karena parameternya belum diisi. Jadi kurang lebihnya seperti itu, Anda bisa menerapkan dengan studi kasus yang lain. Saya kira ini cukup mudah. Ya seperti bikin metode biasanya, cuma namanya sama dengan kelas gitu doang. Nah, tugas Anda adalah tugas terus ya. Karena saya yakin dengan adanya tugas ini Anda dipaksa untuk belajar, Anda dipaksa untuk berlatih sehingga Anda menjadi terlatih dong. Karena begini, ngoding ini kuncinya adalah sering latihan. Kalau Anda tidak dipaksa dengan tugas, saya khawatir Anda tidak latihan. Ujung-ujungnya Anda tidak bisa. Buatlah program Java yang mengimplementasikan konstruktor dengan topik yang Anda ketahui. Jadi terserah ya. Saya tidak akan pernah membatasi. Setelah ini coba nanti kita cek bersama-sama saat kita melaksanakan ujian tengah semester. Dari tugas materi pertama sampai tugas materi terakhir konstruktor saat ini. Ya, semoga bermanfaat semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.